Sistem perkemihan manusia. Pengertian sistem perkemihan manusia adalah sistem organ yang berfungsi untuk menghasilkan dan mengeluarkan urin dari tubuh. Sistem ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan urin dan elektrolit dalam tubuh, serta menghilangkan zat-zat yang tidak diperlukan. Sistem perkemihan terdiri dari ginjal, ureter, kandungan kemih, dan uretera. Setiap organ memiliki peran penting dalam pemrosesan, pembentukan, dan pengeluaran urin. Ginjal merupakan sepasang organ yang bentuknya seperti kacang yang masing-masing terletak pada kedua sisi kolumna vertebra dalam rongga abdomen posterior atas, serta dikelilingi oleh lemak dan jaringan ikat di belakang peritoneum. Ginjal berfungsi mempertahankan homeostatis cairan tubuh supaya berfungsi dengan baik, dan ginjal juga berfungsi mengatur volume cairan serta menyeimbangkan osmotik, asam basa, ekskresi sisa metabolisme, dan sistem pengaturan hormonal. Ginjal kiri lebih panjang dari ginjal kanan. Berat ginjal pada laki-laki dewasa 150 sampai 170 gram. Pada wanita dewasa 115 sampai 155 gram. Ginjal terdiri dari 1 juta unit penyaringan yang disebut nefron. Jumlah nefron dalam ginjal lebih dari 1,3 juta yang mampu menyaring 170 liter darah dari arteri venalis selama 24 jam. Secara umum, ginjal terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu bagian dalam, atau disebut medula. Substansi medularis terdiri dari piramid renalis yang berjumlah antara 8-16 buah, dengan basis sepanjang ginjal. Yang kedua ada bagian luar, atau korteks. Substansia korteks berwarna merah, konsistensi lunak dan memiliki granula. Korteks berada tepat di bawah tunika fibrosa dan melengkung sepanjang basis piramid yang berdekatan dengan sinus renalis, dan bagian dalam di antara piramid dinamakan kolumna renalis. Sistem mikroskopis ginjal yang pertama ada glomerulus, merupakan gulungan atau anyaman kaliper yang terletak dalam kapsula Bowman. Glomerulus berfungsi menerima darah dari arteriola aferen dan meneruskan darah ke sistem vena melalui arteriola aferen. Dan yang kedua ada tubulus proximal convoluta. Adalah tubulus ginjal yang berhubungan langsung dengan kapsula Bowman dengan panjang 15 mm dan diameter 15 mm. Bentuknya berkelok-kelok menjalar dari korteks ke bagian medula dan kembali ke korteks. Yang ketiga, ansa Henle. Ansa Henle terbentuk lurus dan tebal yang diteruskan segmen tipis lalu ke segmen tebal dengan panjang 12 mm dari total panjang ansa Henle 2-14 mm. Yang keempat, tubulus distal convoluta. Tubulus distal convoluta merupakan bagian tubulus ginjal yang berkelok-kelok dan terletak jauh dari kapsul Bowman dengan panjang 5 mm. Tubulus distal dari masing-masing nefron bermuara ke ductus Colligens yang panjangnya 20 mm. Yang kelima, ductus Colligens medula. Ductus Colligens medula tidak termasuk saluran metabolik pasif, karena dalam ductus Colligens medula terjadi pengaturan sekresi natrium urin secara halus dengan aldosteron yang berperan dalam reabsorpsi natrium. Ductus ini memiliki kemampuan mengabsorpsi dan menyekresi kalium. Ureter merupakan saluran dengan panjang sekitar 25-30 cm dengan garis tengah 3 mm yang berfungsi untuk mengangkut urin dari ginjal ke kandung kemih. Ureter terletak di posterior dinding abdomen di luar rongga peritoneum yang memasuki kandung kemih dalam sudut miring, masing-masing di sisi dasar area berotot yang disebut trigon, yang bagian apeksnya adalah lubang uretra. Lapisan ureter terdiri dari A. jaringan fibrosa atau dinding luar jaringan, B. otot polos atau lapisan tengah, C. mukosa atau lapisan sebelah dalam. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali untuk mendorong air kemih masuk ke dalam vesika urinari. Pelvis ureter bagian ujung atas berbentuk melebar, membentuk corong terletak di dalam hilus ginjal dan menerima halik mayor. Ureter keluar dari hilus ginjal, berjalan vertikal ke bawah di belakang peritoneum parietal dan melekat pada musculus prolapsus yang memisahkan dengan proses transversus vertebra lumbalis.
Kandung kemih adalah organ berotot berbentuk kantung yang berada di dasar perut, berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin, sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui uretra, urin dari ginjal disalurkan ke kandung kemih melalui dua ureter. Kandung kemih dapat mengimbang untuk menampung sekitar 500-700 mili urin, dan kemudian berkontraksi untuk mengeluarkannya di saat buang air kecil. Fungsi utamanya adalah menyimpan urin. Kandung kemih adalah tempat penyimpanan sementara untuk urin yang dihasilkan oleh ginjal. Kedua, pengeluaran urin. Saat kandung kemih penuh, otot-otot yang akan berkontraksi dan sphincter uretra atau pengatur buang air kecil akan rileks, memungkinkan urin keluar dari tubuh melalui uretra. Uretra adalah saluran berbentuk tabung yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Pada pria, uretra juga berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan air mani saat ejakulasi, sehingga uretra berperan dalam sistem kemih dan reproduksi. Uretra pria dan wanita. Uretra pria adalah saluran panjang sekitar 20 cm yang melewati prostat dan keluar di ujung penis. Sedangkan uretra wanita lebih pendek sekitar 4 cm dan terletak di antara klitoris dan lubang vagina. Fungsi utama uretra pada keduanya adalah sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh, serta memiliki sphincter otot untuk mengontrol aliran urin. Perbedaan uretra pria dan wanita. Uretra pria lebih panjang sekitar 20 cm dan berfungsi untuk mengeluarkan urin serta air mani. Sedangkan uretra wanita jauh lebih pendek sekitar 4 cm dan hanya berfungsi untuk mengeluarkan urin saja. Perbedaan panjang ini membuat wanita lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih atau ISK karena bakteri memiliki jarak yang lebih pendek untuk mencapai kandung kemih.